Kerangka konseptual akuntansi sektor publik menurut PP 71 tahun 2010, yaitu yang pertama, penggunaan laporan keuangan sektor publik, yang kedua, pencatatan laporan keuangan, yang ketiga, auditor dari pemerintah maupun swasta seperti BPK atau KAP, dan yang terakhir, tim yang menyusun standar akuntansi di level pemerintah dan sektor. Selanjutnya, ruang lingkup kerangka konseptual akuntansi sektor publik. Menurut PP 71 2010, kerangka konseptual akuntansi sektor publik diantaranya perencanaan publik, pengadaan barang dan jasa, penganggaran publik, realisasi anggaran publik, pelaporan sektor publik, dan pertanggungjawaban sektor publik. Lingkup kerangka konseptual akuntansi sektor publik diantaranya yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, partai politik, LSM, yayasan, dan tempat peribadatan. Selanjutnya ada implementasi kriteria kualitatif akuntansi sektor publik. Yang pertama adalah kualitas yang memiliki relevansi dengan karakter diantaranya maupun memprediksi adanya timbal balik secara disiplin waktu. Yang kedua, unsur kualitas realitas, teruji, netralis, dan menggambarkan kejujuran, relevan, keandalan, keterujian, penyajian jujur dan kelengkapan, netralisasi, kualitas sekunder, komparabilitas, pertimbangan biaya dan manfaat. Selanjutnya yaitu pengakuan dan pengukuran transaksi publik. Pernyataan pos tersebut merupakan bentuk pengakuan yang dilakukan dalam bentuk kata-kata maupun uang, serta dinyatakan dalam laporan keuangan. Pos tersebut dianggap memenuhi unsur dengan cara yang pertama, terdapat manfaat ekonomi terkait pos akan mengalir dari maupun ke organisasi publik. Yang kedua, terdapat nilai maupun biaya yang dapat diukur dengan tepat. Selanjutnya yaitu dasar pengukuran transaksi publik. Yang pertama, pencatatan biaya histori atau historical cost. Diakui sebagai aktiva dengan mengeluarkan kas yang dibayar berdasarkan nilai wajar imbalan atau consideration agar aktiva tersebut dapat diperoleh. Yang kedua, pencatatan biaya saat ini merupakan aktiva jumlah setara kas yang dibayar ketika aktiva diperoleh sekarang dengan kewajiban dalam jumlah kas atau setara kas yang tidak didiskontokan. Selanjutnya yaitu nilai realisasi atau penyelesaian. Diakui sebagai aktiva dengan jumlah kas atau setara kas yang diperoleh sekarang melalui penjualan aktiva saat melepas secara normal. Dan yang terakhir, nilai sekarang diakui sebagai aktiva dengan pernyataan sebanyak arus kas masuk yang bersih dengan diskonto ke nilai sekarang dari pos yang memberinya hasil ketika melaksanakan usaha secara normal. Selanjutnya yaitu pengukuran dan pengakuan transaksi publik dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, probabilitas manfaat ekonomi masa depan. Yang kedua, kendala pengukuran. Yang ketiga, aktiva. Yang keempat, kewajiban. Yang kelima, ekuitas. Yang keenam, pendapatan. Dan yang terakhir, biaya. Selanjutnya pada pertemuan 15 ini tentang konsep pelaporan keuangan sektor publik. Yang pertama ada definisi. Transaksi keuangan sektor publik merupakan bahan untuk presentasi laporan keuangan. Ketika organisasi sektor publik dituntut untuk dapat menghasilkan laporan keuangan eksternal yang terdiri atas laporan keuangan formal seperti laporan rugi atau laba, laporan realisasi anggaran, laporan aliran kas, neraca, laporan surplus atau defisit, serta laporan kinerja dalam ukuran finansial dan non-finansial. Laporan keuangan dari sudut pandang manajemen perusahaan ialah tools untuk evaluasi manajemen dan pengendalian organisasi. Sementara itu, pihak eksternal melihatnya sebagai laporan keuangan, sebagai alat pertanggungjawaban, serta alat memutuskan sebuah keputusan. Selanjutnya ada fungsi laporan keuangan sektor publik. Yang pertama, kepatuhan dan pengelolaan. Yang kedua, akuntabilitas dan pelaporan retrospektif. Yang ketiga ada perencanaan dan informasi otorisasi. Yang keempat ada kelangsungan organisasi. Yang kelima hubungan masyarakat. Dan yang terakhir ada sumber fakta dan gambaran. Selanjutnya ada unsur-unsur laporan keuangan sektor publik.
Komponen laporan keuangan yang harus disusun oleh organisasi nirlaba, yang pertama ada laporan posisi keuangan atau neraca pada akhir periode pelaporan. Nah, dalam komponen laporan posisi keuangan ini mencakup yang pertama ada aset dan yang kedua ada liabilitas. Selanjutnya, laporan kinerja keuangan atau laporan surplus defisit. Laporan penghasilan komprehensif terdiri dari pendapatan dan beban. Selanjutnya, laporan perubahan dalam aktiva atau ekuitas neto. Laporan ini mencakup berbagai kontribusi maupun distribusi pemilik, awal periode yang terdapat akumulasi saldo surplus atau defisit, pengungkapan komponen aset atau ekuitas neto secara terpisah. Selanjutnya ada laporan arus kas. Laporan arus kas berfungsi untuk memberikan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas pada suatu periode tertentu. Adapun komponennya adalah sama dengan pada sektor swasta, yaitu arus kas operasi, investasi, dan pendanaan. Dan yang terakhir, catatan atas laporan keuangan. Laporan ini harus terdiri dari informasi disajikan mengenai laporan keuangan, kebijakan akuntansi, serta penerapannya ke transaksi dan peristiwa. Dan yang terakhir, pencatatan yang tidak dicatat di laporan posisi keuangan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait laporan keuangan sektor publik dan sektor swasta. Ada perbedaan laporan keuangan pemerintahan dengan sektor swasta. Hal ini diantaranya jenis, elemen, tujuan, serta teknik yang digunakan. Tidak hanya perbedaan, baik pemerintah maupun sektor swasta memiliki persamaan berupa standar akuntansi keuangan untuk pedoman laporan keuangan. Yang pertama itu adalah laporan Departemen Pemerintah. Seperti 1. Kinerja finansial maupun non-finansial. Yang kedua itu ada bentuk tanggung jawab untuk masyarakat dan parlemen. Yang ketiga itu melihat ke masa yang akan datang dengan detail. Yang keempat itu fokus dengan politik dan finansial. Yang kelima itu fokus pada bagian organisasi. Yang keenam itu Departemen Keuangan memerlukan aturan pelaporan. Yang ketujuh itu pemeriksaan laporan dilakukan Treasury Cash Accounting. Yang kedua itu laporan keuangan sektor swasta, seperti 1. Ukuran cenderung dilihat melalui finansial. Yang kedua itu pemegang saham dan kreditur merupakan wadah untuk pertanggungjawaban. Yang ketiga fokus finansial. Yang keempat itu ada auditor independen turun memeriksa laporan keuangan. Yang kelima itu fokus menyeluruh terhadap organisasi. Yang keenam, masa yang akan datang kurang diperhatikan. Yang ketujuh itu laporan pada dasarnya ditentukan standar akuntansi, undang-undang, pasar modal, dan praktiknya. Yang ketiga itu ada dampak negatif dari laporan keuangan yang buruk seperti 1. Menurunkan reputasi dalam organisasi di hadapan masyarakat. Yang kedua itu membuat khawatir investor yang akan menanamkan modal karena ketidakpastian dan kegagalan investasi. Yang ketiga itu mengurangi bantuan pemberi donor. Yang keempat itu menghasilkan keputusan yang buruk. Yang kelima itu ada kinerja aktual menjadi tidak dapat dirinci dalam laporan keuangan. Baik, materi selanjutnya itu ada siklus akuntansi keuangan sektor publik. Yang pertama itu ada transaksi, di mana data, bukti, maupun dokumen pendukung kegiatan perlu untuk pencatatan karena kegiatan ini mampu mengubah posisi keuangan suatu entitas dan pencatatannya. Yang kedua itu ada analisis bukti transaksi keuangan. Bukti pendukung tentang informasi ini perlu ada untuk setiap transaksi. Hal ini berguna untuk analisis dasar pencatatan. Yang ketiga itu ada buku jurnal. Bendahara kerap mencatat data transaksi dengan jurnal, yaitu jurnal umum, jurnal penerimaan kas, dan jurnal pengeluaran kas. Yang keempat itu ada pengikhtisaran data yang diposting. Posting di sini diklasifikasikan sesuai dengan nama akun yang tertera pada buku besar. Yang kelima itu ada catatan dan laporan. Klasifikasi dan pencatatan transaksi dilakukan di buku besar selama periode akuntansi. Berikutnya itu sampai laporan keuangan menuju pihak berkepentingan.
Jadi kesimpulannya, materi ini membahas tentang konsep laporan keuangan sektor publik pada organisasi nirlaba sesuai PSAK 45 atau ISAK 35. Menekankan akuntabilitas dan transparansi dalam laporan pengelolaan dana donatur. Laporan keuangan sektor publik berbeda dengan sektor swasta dalam beberapa aspek, namun tetap penting untuk menunjukkan efisiensi dan kepatuhan terhadap peraturan. Siklus akuntansi sektor publik melibatkan pencatatan, analisis, dan pelaporan transaksi keuangan. Sekian materi yang kami sampaikan. Semoga